Guys yang merasa kurang beruntung karena dia nggak cantik, kalian harus nonton video ini. Ternyata jadi cantik gak semudah itu Contohnya cewek ini namanya Hana. Dia malah berharap dia tuh terlahir jelek karena dia ngerasa nggak nyaman jadi cantik. Alasan pertama katanya setiap dia jalan orang-orang jadi ngeliatin dia, dan itu kan nggak nyaman banget. Jangan kalian pikir kalau misalnya kita itu cantik bisa ngedapatin cinta sejati dengan mudah. Ternyata enggak karena kayak si Hana kan, dia ngerasa cowok-cowok itu ngedeketin dia cuman karena dia cantik dan gak tulus sama sekali. Dan pastinya susah ngedapetin temen cewek karena pasti dia insecure jalan sama kita. Dia ngerasa dia lebih jelek kan. Kita juga jadi punya banyak musuh cewek. Orang-orang juga mikir kalau misalnya jadi cantik itu pasti operasi plastik. Orang-orang selalu bertanya operasi di mana, dan itu gak nyaman banget. Dan menjadi cantik dituntut harus berpenampilan sempurna kayak si Hana kan. Misalnya tumbuh jerawat satu aja di hidungnya, orang-orang langsung pada komen. Dan yang lebih mengesalkan adalah orang cantik pasti dianggap bodoh padahal si Hana ini pintar. Hal paling mengerikan yang membuat si Hana ini menyesal terlahir cantik adalah dia punya teman kan temennya ini nggak sengaja nunjukin foto si Hana sama ayahnya. Si ayahnya ini pura-pura minjem HP anaknya dan nge-copy semua foto si Hana dan part 2 semua foto si Hana dia simpan ke HP-nya terus dia liatin gitu. Ih serem banget kan. Sampai suatu hari tiba-tiba si Hana ini kan lagi pulang sekolah nih, bapak itu udah ada di depan dia terus ngejar dia gitu dan nanya, kamu Hana kan? Nah si Hana ini kan ketakutan lah kan, dia lari sampai rumah. Dia mau bilang nih ke orang tuanya, tapi dia takut orang tuanya khawatir. Ya udah nggak dia ceritain kan. Tapi besoknya pas dia pulang sekolah lagi, dia ketemu lagi sama bapak itu terus si bapak tua itu bilang, Hana jangan takut sama aku jatuh cinta samamu dan aku akan nunggu kau sampai dewasa. Dia telepon ayahnya dan ayahnya bilang, ya aku bakalan jemput kau nanti. Tapi pas tiba waktunya pulang ternyata ayahnya nggak bisa jemput ya udah dia terpaksa jalan lagi kan, dan dia ketemu lagi dong sama bapak itu. Kali ini bapak itu bawa bunga, terus bapak itu kayak mendekat si Hana berusaha kabur. Berarti pas bapak itu udah mau mendekat, ada dua orang laki-laki yang memborgol bapak itu ternyata dua orang tadi adalah polisi. Rupanya ayah si Hana ini udah lapor ke polisi karena dia nggak bisa jemput anaknya kan. Makanya anaknya diawasin sama polisi. Dan kalian tahu pas diperiksa ke dalam rumahnya bapak itu benar-benar psikopat. Ada banyak banget foto si Hana yang dia pajang. Untung aja polisi cepat datang dan nangkap dia kan. Kalau enggak jadi cantik ternyata nggak semudah itu ya ini namanya komen muka dia rusak karena makeup. Si komen ini dari kecil udah terlahir dari keluarga yang kaya raya, tapi keluarganya itu selalu berantem. Jadi dia menghabiskan waktunya dengan main sosial media. Dia jadi beauty vlogger. Karena dia jadi beauty vlogger, dia diharuskan pakai makeup terus dan muka dia emang cantik banget. Sampai suatu hari dia pindah sekolah. Nah di sekolah barunya ini dia jadi wanita paling cantik kan, dan semua laki-laki di sekolah itu suka sama dia. Tapi karena hal itu cewek-cewek di sekolah itu jadi benci sama dia. Tapi ada satu nih temennya yang baik sama dia, si Carol kan, karena dia satu bangku sama si Carol. Si Colin ini adalah cowok yang paling populer kan di sekolah, dan si Colin ini suka sama dia Nah karena si Colin suka sama dia jadi dapat surat ancaman teror-teror gini dibilang jauhi si Colin, dia itu milik. Karena dia nggak mau punya masalah di sekolah, jadi dia jauhin kan si Colin itu. Sampai suatu hari si Colin tuh maksa-maksa dia sampai meluk-meluk gini kan. Dia mau minta tolong tapi di lorong sekolah itu lagi nggak ada orang. Ya udah akhirnya dia dorong si Colin kan, terus dia nangis ke kamar mandi. Dan tasnya itu terjatuh, tapi dia udah nggak peduli kan. Di kamar mandi dia nangis banget sampai mukanya berantakan gini. Terus temennya si Carol datang kan, ngasih tas dia dan bilang, nih benerin makeupmu. Ya udah dia rapiin lah kan makeupnya. Dan part 2 untungnya temennya datang kan, si Carol ngasih tas dia terus bilang, nih benerin makeupmu berantakan. Ya udah dia benerin lah kan, udah cantik lagi nih. Tapi pas dia mau jalan ke lorong tiba-tiba mukanya jadi sakit gitu kayak terbakar, muncul bentol-bentol merah gini mukanya tuh sakit banget sampai dia udah teriak-teriak dan akhirnya dia pingsan karena itu bener-bener sakit. Dibawalah dia ke rumah sakit. Karena hal itu mukanya yang awalnya cantik banget tiba-tiba dalam sekejap bisa jadi hancur gini kasihan banget kan. Dia butuh waktu berbulan-bulan untuk direhabilitasi dan sembuh, sampai akhirnya tiba-tiba polisi datang dan nyampein kalau ternyata makeup dia itu udah dirusak sama temen dia yang namanya Carol Semua makeup itu udah dikasih si Carol ini bahan kimia gitu kan yang dia rancang sendiri di sekolah buat ngerusak muka si cewek ini. Dan karena hal itu si Carol harus menanggung semua hukumannya Dia di penjara. Si cewek ini operasi plastik kan, tapi muka dia tetap aja nggak bisa balik kayak dulu Sekarang muka dia tetap rusak, kasihan sih. Jadi cewek ini namanya Sena imun tubuhnya lemah banget. Kalau orang misalnya digigit nyamuk cuman gatel, dia bisa langsung kena malaria dan dirawat di rumah sakit berhari-hari. Dari kecil dia udah sering bolak-balik masuk rumah sakit sampai suatu hari dokter mendiagnosa dia dengan penyakit kanker kan. Karena penyakit kankernya dia dirawat di rumah sakit kan, dia digabung sama anak-anak dengan penyakit kanker yang lain. Dan untuk mengisi waktu kosong mereka sesama anak kanker itu sering cerita tentang horor rumah sakit. Bahkan ada yang cerita kalau misalnya pernah ada anak kena penyakit kanker dikubur terus dia hidup lagi. Karena hal itu si Sena jadi terinspirasi kalau misalnya suatu hari nanti dia meninggal, dia nggak mau dibakar dan dia mau dikasih HP di dalam peti matinya. Jadi kalau misalnya dia bangkit lagi, dia bisa menghubungi keluarganya. Waktu berlalu setelah proses pengobatan yang banyak banget, akhirnya si Sena ini sembuh. Dia bersyukur banget karena masih bisa dikasih kesempatan hidup untuk menikmati rasa syukurnya itu. Jadi dia ngelakuin semua hal yang nggak pernah dia lakuin selama ini. Dia sekolah, dia bersenang-senang sama temen-temennya, bahkan sampai dia jatuh cinta sama seorang cowok Dia menikah dan akhirnya
akhirnya hamil. Padahal dia tuh nggak boleh hamil sebenarnya. Nikah lah kan dia. Part 2, akhirnya dia nikah kan we, dan dia hamil padahal itu nggak boleh. Dia nggak ngasih tahu we ke suaminya kalau dia pernah mengidap kanker karena dia takut suaminya khawatir. Sampai suatu hari pas suaminya pulang kerja, suaminya ngelihat dia udah pingsan gini we. Pas dibawa ke rumah sakit, dokter udah menyatakan kalau dia tuh udah meninggal. Sebelum meninggal dia udah nulis surat kalau misalnya suatu hari nanti dia meninggal, dia nggak mau mayatnya dibakar dan dia minta tolong ditaruh HP di dalam peti matinya. Jadi kalau misalnya dia itu sadar lagi, dia bisa ngubungi keluarganya. Dia terinspirasi dari cerita temennya yang dulu, katanya ada orang pernah kena kanker terus dikubur terus hidup lagi. Dikuburlah dia ini kan we, tapi tiba-tiba 8 jam berlalu dia bangun we. Dia ngelihat dia udah di dalam peti mati aja. Pokoknya dia itu sesak banget rasanya. Terus dia langsung menghubungi ayahnya dan untungnya ayahnya ngangkat we. Digali lah kan kuburannya dan ayahnya kaget banget ngelihat anaknya itu masih hidup we. Nah sebelum meninggal dia kan hamil tuh we kemarin, tapi sayangnya anaknya itu harus meninggal dunia. Karena merasa bersalah sama suaminya, dia akhirnya ninggalin suaminya we. Dia takut hal ini bakalan terulang kembali dan dia nggak mau ngelihat suaminya tuh khawatir. Ya udah sekarang dia hidup sendirian. Jadi cowok ini namanya Kyle we. Dia punya rambut yang panjang banget. Jadi dari kecil dia itu udah manjangin rambutnya karena itu jadi suatu kebanggaan buat dia. Orang-orang jadi sering muji dia kan karena rambutnya itu kelihatan bagus banget. Tapi itu semua berubah sejak dia masuk SD we. Di sekolah dia diledekin karena rambutnya panjang, dibilang kayak perempuan. Dia jadi sering dibully, bahkan teman-temannya sering lemparin permen karet ke rambutnya. Kasian banget kan. Dia jadi dikucilkan. Bahkan itu terjadi sampai dia kuliah we. Di sebuah acara kampus dia nggak sengaja ngeliat seorang cewek dan cewek itu cantik banget. Dia langsung jatuh cinta kan. Dan cewek itu juga cinta sama dia we. Diajakkan dia ke belakang gitu. Ternyata cewek itu nggak suka sama dia we, tapi si cewek itu ngikat rambutnya di tiang terus dia dipermaluin gini di foto-foto orang banyak. Di tempat kerja pun setelah lulus kuliah dia tetap dipermaluin we. Rambutnya tetap jadi ocehan gitu kan. Sampai suatu hari ada seorang hairstylist yang ngadain perlombaan gitu kan. Dia ikut we dan dia menang dong. Dia mau buktiin ke orang-orang kalau rambutnya itu adalah anugerah. Karena rambutnya itu selalu dirawat, dia menang we. Nah bawa piala kan dia. Tapi pas perjalanan pun ada sekelompok orang yang menghadang dia we, dan dia dipukulin gini. Part 2, dia dipukuli sama sekelompok orang gini we. Nggak tahu alasannya kenapa. Ya udah karena itu dia dibawa ke rumah sakit kan. Terus dia harus dioperasi. Karena kalau kepalanya nggak dioperasi dia bakalan bisa meninggal kan. Ditelepon lah ibunya. Nah, kalau mau dioperasi kan harus dibotak. Tapi ibunya nggak setuju we. Padahal anaknya ini kondisinya udah sekarat banget. Akhirnya si ibunya ini setuju untuk melakukan operasi dan kepala anak ini dibotak kan. Tapi ibunya nggak mau ngeliat dia botak we. Ibunya pergi ninggalin dia gitu aja. Aneh banget kan. Ya udah setelah dia sadar dari rumah sakit dia balik ke rumah kan. Jadi dia tinggal sendiri. Dia bingung sih kenapa ibunya ninggalin dia. Pas masuk ke kamar ibunya dia nggak sengaja nemuin surat tuh. Ibunya cerita kalau ternyata dulu ibunya pernah kena penyakit kanker. Terus rambutnya dibotak gitu kan. Soalnya suaminya berjanji nggak bakalan ninggalin dia dan ngerawat dia kan. Tapi ternyata itu semua bohong. Suaminya pergi ninggalin dia gitu aja. Dan suaminya ini nggak tahu kalau ternyata dia lagi hamil Kyle ini we. Jadi ibunya punya trauma dengan kebotakan gitu we. Ibunya janji kalau rambut si Kyle udah panjang lagi, ibunya bakalan pulang lagi ke rumah. Karena itu si Kyle rajin minum vitamin kan biar rambutnya cepat panjang. Tapi ternyata sampai sekarang, sampai umurnya udah 35 tahun, ibunya nggak pernah pulang we. Kasian. Guys, cewek ini mengalami pelecehan, tapi sayangnya nggak ada yang percaya sama dia. Jadi si cewek ini baru pulang sekolah. Dia naik kereta bawah tanah gitu sambil dengerin musik. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuh bokong dia. Dia langsung teriak kan. Tapi orang-orang di kereta itu malah nyalahin dia karena bilang apaan sih berisik banget. Ini kan tempat umum. Nah seketika dia langsung nangis we. Setelah kejadian itu dia menerima paketan yang berisi alat kontrasepsi dan alat kontrasepsinya itu udah dipakai. Terus ada suratnya dan bilang ini adalah alat kontrasepsi yang baru selesai kupakai sambil memikirkanmu. Terus ada foto-foto dia juga we yang diambil secara diam-diam pas dia lagi ketakutan di stasiun kereta kemarin. Cewek ini langsung auto ketakutan lah. Tentunya dia punya sahabat yang jago bela diri. Bulan aman tuh dia karena selalu dilindungi sama sahabatnya. Tapi suatu hari pas mereka mau berangkat ke sekolah, si Lolita ini disuruh mamanya pulang ke rumah karena kunci rumah ketinggalan. Sedangkan sahabatnya itu udah telat dan harus pergi ke sekolah. Jadi mereka pisah tuh. Temennya lanjut ke sekolah, si Lolita ini naik kereta bawah tanah. Dia jalan sendirian ketakutan kan, dan dia mendengar ada orang ngikuti dia we. Dan ternyata orang itu adalah Part 2. Dan ternyata ngikutin dia selama ini adalah si Randi we, temen sekolah dia. Si Randi ini emang agak ada aneh-anehnya dikit. Nah, karena dia tahu orangnya siapa, dia sok memberanikan diri datengin si cowok itu kan dan mau ngasih pelajaran. Tapi kenyataannya pas sampai di kereta, si Randi itu nggak takut sama sekali sama dia. Malah si Randi itu memberanikan diri deket-deketin dia dan mau grepe-grepe dia. Nah pas digrepe-grepe gitu, si cewek ini teriak dong. Dan pas dia teriak, orang satu kereta itu pada ngeliatin. Cewek ini minta tolong kan, tapi nggak ada yang percaya sama dia we. Malah percaya sama si Randi. Dan si Randi bilang ke mereka kalau misalnya cewek itu sebenarnya adalah istrinya dan mereka lagi berantem aja. Dan anehnya orang-orang di kereta itu percaya. Terus cewek ini dibawa ke rumah kosong gitu we. Dia mau diperkosa. Untungnya pas mau diperkosa gitu, si cewek ini dapat kayu gitu kan. Dia pukul si Randi, dia kabur dari rumah itu. Dia lari kan we. Si Randi ini ngejar dari belakang. Untungnya ada mobil yang lewat, dia stop tuh. Dan ternyata mobil yang lewat itu adalah temen dia ini we. Ya udah dia langsung diselamatkan
diselamatin kan, karena nggak ada bukti si Randi ini nggak bisa dipenjara weh, jadi dia masih berkeliaran dengan bebas.